Itu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Syahruddin kepadana Faliyatataudul Mahsyur. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Zain bin Yahya Al-Munawwar, sama-sama yang kita muliakan Al-Habib Muhammad Ainul Yakin bin Sagab bin Mahdi bin Yahya bin Syekh Abi Bakar bin Salim, juga yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Dr. Andes Riyadus Sholihin, dan guru kita yang insya Allah dalam perjalanan Bapak Ustadz Haji Ahmad Sofyan. Yang kami hormati orang tua kita Bapak Haji Muhasim, dan tokoh masyarakat kita Bapak Haji Edi Dahlan, aparatur pemerintah, Bapak Lurah atau yang mewakili, Bapak RW 01, Bapak-bapak RT, para asatiz, dan seluruh jamaah yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang menjadi panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mewakili pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, tentunya kepada guru-guru ini kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, telah memenuhi undangan kami panitia yang disponsori atau digawangi oleh para pemuda, dan juga mudah-mudahan kumpulnya kita di sini insya Allah kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di yaumil kiamah nanti mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke acara inti, yaitu mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Muhkaram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Ahmad Sofyan. Kepadanya falyatafaddal masyhur. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhraja sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri ismihil karim sayyidil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. innama bu'istu rahmatan wa lam ub'as la'anan. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, seluruh jajaran DKM Masjid Al-Ikhlas, seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rekan-rekan pemuda dan pemudi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan kita telah sama-sama mengikuti pembacaan sirah nabawi, pujian kepada baginda Rasul dan salawat untuk beliau. Intinya maulid adalah tadi, maulid menceritakan kelahiran dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka kalau kita memperingati kelahiran Rasulullah, berarti kita juga telah memperingati tiga. Yang pertama adalah kelahirannya, yang kedua adalah hijrahnya, yang ketiga adalah wafatnya. Kita hamba Allah, nyebutnya kita adalah hamba Allah. Ibu kalau berdoa, ya Allah, hambamu ingin berikanlah rezeki ya Allah, kita bilang kita adalah hamba Allah. Apa Allah bilang jawab, ya ya kau hambaku? Apa Allah bilang begitu? Kita mengakui umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita peringati, tapi baginda Rasul kenal dengan kita. Siapa yang pernah kupingnya suka nguang? Pernah gak kupingnya nguang? Kenapa itu? Kita bunyi nguing begitu kebudegan, itu kita ngomong apa kira-kira? Itu kenapa kira-kira? Ada yang ngomongin gua nih, gua tahu bener, tadi gua lewat, gua diomongin, udah GR duluan. Nah kalau sudah kebudegan begitu, kira-kira tangan kita apain? Emang anginnya nyampe kemari? Lah apa hubungannya ini budak kita lagi tiupin ini? Sama bahwa waktu kita kecil kita bikin kapal-kapalan dari kertas, kan sebelum kita terbangin kita gini, apa hubungannya? Emang kalau kita hahaha begini dia maburnya kenceng? Jangan-jangan itu kapal kebauan. Kalau kita lagi kebudegan, kata Imam Nawawi, kenal Imam Nawawi? Kenal di mana? Kalau kita budegan
Salawat. Terus apa lagi? Kata Imam Nawawi, pada saat kuping kita kebudegan, maka berarti nama kita sedang disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Itu jangan nyalain orang. Mang dasar sebel banget sama gua lewat lagi diomongin, emang kenapa kok tahu kuping gua jadi budek? Padahal kita lagi diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil malail a'la, di sono di langit. Emang kenal Rasul? Kenal. Dari mana kenalnya? Belum pernah kenalan. Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allahumma shalli wa sallim ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Begitu itu ayat turun, sahabat nanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apa maksud ayat ini? Kemudian kata Nabi, kalau engkau tidak bertanya kepadaku, mungkin akan menjadi rahasia selama-lamanya. Tapi karena engkau bertanya, aku akan ceritakan kepadamu. Apa maksud ayat itu? Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Apa ya Rasul maksudnya? Maksudnya adalah pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggilku pergi menghadap Allah, maka aku minta kepada Allah, ya Allah, bagaimana nanti aku bisa bertemu dengan umatku? Bagaimana silaturahmiku dengan umatku selalu bisa terjalin dengan baik? Padahal aku sudah pergi meninggalkan alam dunia ini. Bagaimana wahai ya Allah? Maka kemudian kata Allah, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi, aku akan ciptakan dua malaikat yang berdiri di atas kuburmu, menyampaikan setiap bacaan salawat dan salam dari umatmu kepadamu. Jadi kalau kita baca salawat kepada Rasul, dibawa sama malaikat ke sono dengan pengirimnya. Prom siapa? Siapa yang mengirimkannya? Siapa yang membacanya? Rasul tahu. Yang kedua kata Nabi, tu'radu alayya a'malakum sabahan wa masa'an. Tiap hari ini amal kita diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi, diperlihatkan amal kita sabahan wa masa'an, pagi dan sore. Pagi subuh, sore asar. Fa in wajadtu fihi khairan hamidullah, kalau aku temukan di dalam catatan amalmu itu bagus, hamidullah, aku memuji kepada Allah Subhanahu. Tapi wa in wajadtu fihi syarran istaghfartu lakum, jika aku temukan amalmu jelek, aku mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu dibawanya? Subuh ama asar. Dari mana ngambilnya? Di tempat sholat, di masjid, di musola. Jadi yang kagak ke masjid, kagak ke musola, enggak ke bawah. Dibawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya kita bersyukur bahwa kita dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pernah
ketika selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kenal malaikat Jibril? Tahu malaikat Jibril? Kalau pengen tahu no, di tanah harja ada. Malaikat Jibril setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sholat ruku sepanjang-panjangnya itu ruku. 100 tahun beliau ruku, sujud 100 tahun, i'tidal 100 tahun. Lama bener. Kita baru aja baca kulhu udah begini baik kaki kita gel. 100 tahun beliau sujud, 100 tahun malaikat Jibril ruku dan i'tidal. Kemudian dia bertanya, ya Allah, besar enggak pahala yang aku dapatkan? Kata Allah, enggak. Enggak gede, enggak. Emang kenapa? Pokoknya enggak, kecil. Amalmu kecil. Emang ada orang yang pahalanya besar? Ada. Siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi Jibril. Umat Muhammad itu nanti salatnya walaupun hanya 2 rakaat, yang 2 rakaat juga kepikirannya muter-muter. Tapi pahalanya jauh lebih besar dan lebih banyak daripada sholat yang engkau lakukan ribuan tahun. Jadi untung kita, walaupun sholat cuma 2 rakaat, itu juga pikiran kemana-mana. Allahu Akbar, udah ngilang tuh pikiran. Ada mikirin cewek, ada mikirin kerjaan, ada mikirin utang. Yang muda mikirin ceweknya, yang tua mikirin utangnya, emak-emak mikirin anaknya, nenek mikirin cucunya, lagi sembahyang. Ada yang kehilangan dompet, dia sembahyang pengen tahu di mana kira-kira dompetnya. Karena kalau lagi sembahyang mah keingetan. Walaupun hanya 2 rakaat Jibril, tapi umat Muhammad jauh lebih besar pahalanya daripada sholat yang kau lakukan. Kok bisa ya Allah? Bisa. Emang kenapa? Sebab engkau sholat tidak aku perintah. Umat Muhammad sholat 2 rakaat menjalankan perintahku, kata Allah. Ya malaikat biar sholat ribuan tahun juga enggak diperintah sama Allah. Kalau ada orang kerja enggak diperintah, maka jangan disalahin kalau kagak digaji. Lagi kerja aja begitu rajin bener kerja, iya. Siapa yang menggaji? Tahu. Makanya kerjaan mah banyak, mana-mana juga nggak ada istilah pengangguran. Kerjaan banyak, persoalannya adalah yang gaji kagak ada. Beruntung jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untungnya banyak. Bagaimana tidak untung? Umurnya pendek. Lihat Nabi Adam 300 tahunan umurnya, Nabi Nuh 950 tahun umurnya, pahalanya 1 kebaikan 1. Tapi umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek 60 tahun paling juga. 60 tahun dipotong tidur 20 tahun. Ya kan kata dokter katanya tidur yang bagus 8 jam sehari. Lah kalau 8 jam rata-rata umur 60 tahun, ya 20 tahun tidur doang. Lama amat itu tidur ya. 20 tahun umur kita buat tidur doang, ya kemudian sisanya 40 tahun apa dipakai ibadah semua? Enggak, belum ngopi,
ngerokok, bengong, nonton sinetron, madang, lama banget madangnya. Iya, jalan-jalan, piknik, wah, dugem. Pada saat Nabi akan meninggal, itu Fatimah dipanggil sama Rasul. Yang pertama beliau Siti Fatimah menangis, tapi yang kedua tersenyum. Aisyah nanya, Fatimah, ayahandamu membisikkan apa, Fatimah? Kemudian kata Fatimah, Ibu Ai, kan Aisyah namanya, Bu Ai, yang pertama baginda Rasul ayahandaku mengatakan bahwa dia akan pergi duluan, meninggalkan alam dunia. Tapi kemudian beliau membisikkan kepadaku bahwa akulah orang pertama yang akan menyusulnya. Jadi aku akan menyusulnya. 3 bulan Rasul wafat, Fatimah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Girang, mau nyusul meninggal tuh girang. Dibilangin bahwa engkau akan meninggal setelah aku, girang. Bagaimana kalau anak muda panggil sama bapaknya, dong sini apa Pak? Wah kayaknya udah mau mati. Ya mati bebas. Ngapain puyeng sih? Cuman begini, gua kayaknya nih makan pergi, iya Pak. Tapi nanti mungkin lu yang bakal duluan nyusul gua. Abah mah gila kali. Ngaco si bapak nih ya. Mati ngajak-ngajak saya. Tahu saya belum kawin. Kita mungkin begitu, tapi Fatimah radhiyallahu anha itu malah senang ketika beliau akan menjadi orang yang pertama menyusul baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Allah, putri yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya begitu Fatimah meninggal wafat, diantarkan jenazahnya oleh para sahabat. Setelah pemakaman selesai, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari duduk membungkuk di dekat makamnya Fatimah. Maka kemudian akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wahai kubur, aku titip kepadamu, ini Fatimah putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi, putri kekasih Allah, aku titip ya. Begitu kata Abu Dzar Al-Ghifari kepada kuburan. Bapak Ibu kalau pergi ziarah ke kuburan, apa yang dibaca pertama datang? Ngucapin salam enggak? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin, antum salipun wa nahnu insyaallah bikum. Ibu denger nggak jawabannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kira-kira kalian dengar jawabannya? Lah kenapa Rasul nyuruh kita ke kuburan aja jawab salam, ngucapin salam? Kan salamnya alaikum itu hitab kepada yang hidup, ngomong kepada yang hidup atas kalian, itu kan mati. Apa sebabnya? Sebab dah hakikatnya mereka hidup. Mereka hidup, kita ngucapin salam, mereka jawab salam kita. Cuman jangan ngarepin suaranya kedengeran. Lebaran rame-rame, yuk kita ziarah gitu. Assalamualaikum Bapak. Iya Neng. Sepi kuburan. Hidup mereka. Maka kuburan menjawab kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ma'ana mau diuhasabin wa
Aku ini bukan tempat keturunan dan pangkat jabatan. Siapapun yang masuk ke dalam kubur, maka ia menjadi jatahku. Amal perbuatanlah yang akan menyelamatkan. Aku tidak peduli siapapun, putri Rasul, putri Nabi, apalagi putri Hansip. Padahal ketika tadi dibacakan maulid, dibacakan salawat, maka berarti Rasul hadir di tengah-tengah kita. Secara ruhani Rasul hadir di tengah-tengah kita, menjadi saksi dan ikut bersalawat. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman karena mata kita, mata hati kita udah kebanyakan dosa sehingga kita tidak merasakannya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu menyangka orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, mereka hidup, cuman kamu tidak merasa. Kita enggak ngerasa. Orang tua kita pulang malam Jumat, Assalamualaikum, depan pintu. Anaknya lagi mainin remote, berebut sama emaknya. Nur dan dia. Bacaan Fatihah enggak, Yasin enggak, nangis orang tuanya pulang. Tapi begitu kita baca doa, kita minta ampunan kepada Allah untuk orang tua kita, maka mereka pulang dalam keadaan gembira, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku bagus buat kalian dan matiku juga bagus buat kalian. Jadi gak ada bedanya. Rasul tetap masih ada di tengah-tengah kita. Nah, kalau begitu berarti mudah-mudahan nih kita peringati kelahirannya, kita peringati wafatnya. Karena memang Rasul sangat sayang dan cinta kepada kita. Waktu akan pergi beliau meninggalkan alam dunia, dicabut ruhnya dari ujung kakinya oleh malaikat Azrail. Malaikat Jibril melengos, enggak mau ngelihat wajah Nabi. Kata Rasul, Jibril, apa engkau jijik kepadaku? Enggak ya Rasul, aku enggak tega ngelihat engkau sedang dicabut ruh. Malaikat Azrail nanya, Rasul, mau hari ini meninggal apa nanti aja? Nanti kita kalau begitu menanya. Makanya kita mah nggak ditanya begitu. Ibu mau hari ini meninggal apa tahun depan? Oh, tahun depan. Tapi Rasul mah selalu minta begitu dikasih pilihan, hari ini saya pengen ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk ketemu Allah mati, karena pengen masuk surga harus. Ibu pengen masuk surga mati. Nggak mungkin masuk surga kalau nggak mati. Jalannya hanya kematian. Mulailah diambil nyawa Rasul, ruhnya yang mulia dicabut oleh malaikat dari kakinya yang mulia, dari dengkul, dari kaki sampai lututnya ditarik, mulai dingin kaki beliau. Ya Allah. Makanya ibu kalau nanti tidur malam kaki mulai dingin, hati-hati. Jangan. Siapa yang dipanggil umatnya? Nanti begitu beliau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicari adalah umatnya. Di dalam kisahnya diceritakan, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala meratakan alam dunia,
dengan kiamat hancur semuanya, manusia ada di dalam kuburnya. Kemudian kata Allah, wahai Jibril dan Mikail, ambil buruk di surga, jemput Muhammad. Jemput, iya. Ambil, malaikat Jibril dan Mikail ngambil buruk dari surga. Kemudian dia bawa, ya Allah, ini kan bumi udah rata, kubur Muhammad belah mana? Saya tidak tahu. Kata malaikat, saya nggak tahu di mana kubur Muhammad karena ini rata semuanya. Kemudian kata Allah, nanti kubur yang pertama akan terbuka itulah kubur kekasihku Muhammad sallallahu alaihi. Ana awwalu man tunsakul ardu. Aku adalah orang yang pertama akan dibukakan pintu kuburnya. Terbuka kuburnya, Nabi naik. Maka pada saat itu seluruh orang yang bernama Ahmad, Muhammad, yang soleh, yang baik ngikut bangkit. Makanya untung kalau punya nama Ahmad, Muhammad itu. Dalam satu keluarga mesti ada nama Ahmad, Muhammad. Nanti karena Nabi dibangkitkan itu nama kalau soleh. Ya tapi kalau Muhammad mah tukang nyolong mah ya tetap aja mendem. Yang soleh, yang baik maka ikut naik. Gitu. Udah sekarang yang namanya enggak Ahmad, Muhammad, tambahin depannya Joni, Ahmad Joni. Begitu bangkit Rasul, kemudian naik buruk, kemudian bawa kemana ya Allah? Bawa ke surga Firdaus. Dibawa Rasul ke surga Firdaus, kemudian tapi Nabi kelihatan di surganya galau. Kalau anak muda gegana, gelisah, galau, merana. Tuh, makanya Rasul mah orang paling terkenal di kolong dunia tuh Rasul. Padahal nggak punya akun Facebook Rasul. Twitter nggak ada Nabi. Lain juga nggak ada. Nggak pernah kisah hidupnya diupload. Tapi ternyata pengikutnya luar biasa. Kenapa? Karena akhlaknya mulia dan dia menjadi orang yang suci. Jadi karena itulah maka begitu di surga Nabi galau. Kenapa Muhammad? Emang nggak enak di surga? Enak ya Allah, enak bener. Nabi Adam aja dulu di surga betah, cuma disuruh turun aja sama Allah. Hanya satu kesalahan Nabi Adam, beliau diusir dari surga. Kita yang dosanya banyak pengen masuk, kagak sebanding. Ya Allah, saya bukan orang yang pantas jadi ahli surga Firdaus, cuman saya nggak kuat masuk neraka. Jangankan api neraka, api neraka aja panas. Ini bapak-bapak kadang-kadang berdoanya Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah saya dari api, jauhkanlah saya dari api. Tapi di mulutnya nyumpel bae rokok. Lah api dideketin doanya Allahumma ajirna minan nar. Kenapa ya Muhammad kok seperti tidak mau menikmati surga? Bukan begitu ya Allah. Saya nggak pengen. Kalau saya senang, aina ummati, aina ummati. Umat saya mana ya Allah? Umat saya mana? Umat saya di mana? Di mana? Jonggol. Biarkan Muhammad mencari umatnya. Ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, manusia miliaran begitu, telanjang semuanya, enggak ada yang pakai baju sedikit pun. Karena di mahsyar nanti kita telanjang semuanya, karena pakaian enggak kita bawa. Ada yang mati buntel pakaian? Enggak ada. Pakaian terakhir kita adalah kain. Makanya itu kain nanya melulu kapan.
Ya dia aja nanya kapan mau dipakai, makanya makainya kain kapan. Dia nanya kapan mau dipakai. Ada ibu-ibu gaya malaikat, Bu, nanti kalau saya mati itu kain kapan saya bordir ya, bordiran dari Tasik. Nah nggak berlaku lagi, bungkus aja udah kayak lepet. Itu pakaian terakhir. Lah kendaraan terakhir kita apaan? Keranda atau kurung batang, kalau kakinya 4 8 jadinya. Bensin kagak ada. Itu kurung batang namanya. Yang minjem orang mau make, yang make orang mau mulangin. Ada kurung batang yang make mulangin. Makasih ya. Makasih nih. Saya udah digotong sama ini, makasih. Yang minjem mau make? Enggak, sedengin Pak RT ya, sedengin. Tuh kendaraan terakhir. Makanya kalau orang enggak ibadah kepada Allah, kata Nabi, di dalam kurung batangnya dia ngomong. Kalau dia orangnya orang yang tidak baik, banyak dosa, tukang rampok, tukang bobrok, tukang ngelolosin erok, kerjaannya begitu. Iya, nyari-nyari liang orok. Begitu digotongkan dia bilang begini, tunda saya, apalagi kalau ke masjid kagak pernah, mati doang ke masjid. Gua waktu itu juga gua kagak ke masjid, pulangin gua kagak mau ke masjid, cuman karena yang gotong budeg. Nah ketika itulah kemudian kita bahwa satu saat kita pun akan begitu. Apa yang kita bawa hanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Manusia begitu banyaknya di mahsyar. Kemudian Jibril mengatakan, bagaimana engkau akan tahu umatmu nanti yang mana? Apakah engkau tahu? Kata Nabi, kata Rasul, gampang Jibril. Gampang, gampang. Bagaimana nandainnya? Inna ummati gurron muhajjalina min asaril wudu. Umatku itu ada tandanya, terang. Terang bagaimana? Bekas air wudu pada wajahnya, pada kakinya, tangannya. Itu yang akan bikin terang. Jadi aku tahu setiap orang yang di mahsyar wajahnya, kakinya terang, itu berarti umatku. Itu nandainnya. Amin ya Rabbal. Tuh, makanya wudu amal kecil tapi bisa menjadikan orang dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berwudu sebelum masuk waktu itu nanti wajahnya kayak matahari, terang. Yang begitu azan baru wudu kayak bulan. Yang lewat azan baru wudu kayak bintang. Lewat waktu kagak wudu-wudu kunang-kunang. Entip. Sian bener. Itu wajah kita akan begitu nanti, anggota wudu kita, apalagi yang namanya ibu-ibu. Yablugul huliyu min haitsu yablugul wudu, akan sampai perhiasan di surga seperti sampainya air wudu. Nah, wudu sampai siku, gelangnya sampai sini. Sunatnya kemudian wudu sampai sini, ya sampai sini gelangnya ntar. Di dunia mah gelang punya atu 2, udah, Bu, jam berapa ini ya? Udah sombong bener. Bu, biar punya emas berkarat-karat, kalau ibu mati tinggal sekarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nandain umatnya dengan begitu, sehingga umatnya nanti akan dibawa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Cuman kemudian bagaimana kita hidup setelah tidak adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara kita sudah hidup di akhir zaman.
Nabi nanya kepada malaikat Jibril, Jibril, nanti kalau aku sudah enggak ada di muka bumi ini, apakah engkau akan tetap turun ke alam dunia, ke bumi? Malaikat Jibril tugasnya ngapain? Menyampaikan. Nanti kalau Nabi udah enggak ada, sekarang Nabi enggak ada, apa malaikat Jibril pensiun? Mang ada begitu malaikat pensiun? Mang PNS malaikat? Enggak Muhammad, aku tetap turun ke alam dunia. Mau ngapain? Mencabut mutiara-mutiara yang ada di alam dunia. Apa itu mutiaranya? Pertama, keberkahan. Keberkahan adalah kan dicabut oleh baginda, oleh malaikat Jibril di akhir zaman. Hidup udah banyak tidak berkah, harta banyak tidak berkah, anak banyak tidak berkah. Itu makanya mulai diangkat. Kenapa tidak berkah? Karena orang hidupnya sudah banyak tidak damai, saling bermusuhan, tawuran sono sini, pelajar tawuran, mahasiswa tawuran, antar kampung tawuran, berantem semuanya. Itu berkah mulai dicabut tuh. Makanya alhamdulillah kalau ada maulid kita ngumpul bareng kan silaturahminya banyak. Silaturahmi kan manjangin umur. Pengen panjang umur silaturahmi tuh. Pengen panjang umur Bu? Mau kan? Iya. Orang pada mati ibu dewek doang dunia. Panjang umur silaturahmi manjangin umur. Satu hari Nabi Musa sedang nerima tamunya, ada sahabatnya datang. Begitu sahabatnya datang pengen ngadu sama Nabi Musa, kemudian dia tunggu sampai tamu pertama pulang. Begitu tamu pertama pulang dia ngadep, diceritakan persoalannya. Setelah dia mau pulang iseng-iseng nanya, Nabi Musa, itu tadi tamu pertama siapa? Mau tahu? Iya. Mau tahu banget? Iya. Mau tahu banget? Iya. Siapa itu malaikat yang tadi pertama? Malaikat Israel. Iya, yang suka nyabut nyawa. Ngapain dia? Ngasih kabar. Ngasih kabar apa? Nanti 40 hari kemudian bakal ada yang mati. Bener apa? Bener. Siapa kira-kira? Lu. Ternyata dia yang nanya, ternyata dia yang itu bakal mati 40 hari kemudian. Akhirnya karena dia kaget dia bakal mati 40 hari kemudian, karena nggak mungkin Nabi berbohong, akhirnya pulang. Dia ibadah kepada Allah, nggak mingser dari sejadah, pokoknya ibadah aja. Sedekah yang banyak, silaturahmi keluarga didatengin semua, tetangga didatengin semuanya. Rajin amat Pak, semua didatangi. Iya. Emang kenapa gue mau mati? Kapan? 40 hari lagi. Ntar anterin gue ya, gue sama kagak bisa jalan sendiri ke kuburan. Akhirnya ibadah, enggak berhenti sejadah. Ayo ala sholat puasa, sedekahin, rumahnya dijual dia sedekahin. Pokoknya ninggalin duit buat 40 hari, ninggalin beras sampai 40 hari, ninggalin rumah hanya untuk 40 hari. Nanti 40 hari ambil sama yang beli. Pokoknya Pak tunggu ya, ya pokoknya saya sedekahin semuanya. Itu. Akhirnya kemudian begitu 40 hari dia tungguin dari pagi. Wudu dia, pakai pakaian bagus, pengen mati lagi jumprit di sejadah. Pagi kagak datang. Jam 10 lewat, ora datang malaikat. Sampai malam malaikat kemanain larinya? Jangan-jangan dia keder kali malaikat. Kan katanya saya mau mati hari ini, udah 40 hari saya kagak mati-mati juga. Malaikat mana belum datang? Sampai malam, sampai pagi lagi kagak datang malaikat. Ya Allah, sampai 3 hari jadi 43 hari, udah makanan habis lagi, semua udah disedekahin, duit juga begitu. Orang mau mati sih. Akhirnya kemudian dia penasaran nanya sama Nabi Musa, Musa, ya
Katanya 40 hari lagi saya mau mati. Iya, kemarin kan bilangnya malaikat begitu. Nah ini udah 43 hari Musa. 43 hari udah kelewat. Emang selama ini kamu ngapain? Ya saya silaturahmi yang banyak. Saya datengin saudara, kerabat, tetangga semuanya. Saya minta maaf. Pokoknya saya silaturahmi. Kata Nabi Musa, ya itu gara-gara itu loh kagak jadi mati. Kagak jadi, iya. Kapan jadinya? Iya tunggu be tahun depan. Ya bagaimana sih, udah saya sedekahin semuanya. Nah urusan udah habis-habisan ini gimana? Ya hikmahnya silaturahmi manjangin umur tuh. Nanti malaikat akan datang tuh ngambil keberkahan. Yang kedua, malaikat akan ngambil mutiara kedua, yaitu rasa malu dari kaum dari kaum perempuan. Kenapa? Karena rasa malu di kaum perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki akal 9, punya rasa malu atu. Perempuan malunya 9, akalnya atu. Dibalik begitu. Makanya kalau bapak-bapak jalan pakai kaos kutang doang, lu disono sama kolornya, siapa yang mau ngelirik? Budak emen. Tapi kalau ada perempuan lewat di sono dikit aja kebuka, ya rame yang ngeliatin. Itu bedanya. Makanya almar'atu imadul bilad, perempuan itu adalah tiang negara. Bagus perempuannya, beres negaranya. Hancur perempuannya, hancur negaranya. Makanya Dani mesen, wahai kaum perempuan, bersyukurlah karena dengan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat derajat perempuan, diangkat derajatnya. Dulu perempuan kagak ada harganya, murah, cuman 3 segitiga dia hidupnya, kasur, sumur, dapur. Kalau kagak ke kasur, ke sumur. Kalau kagak ke sumur, ya begitu banget, 3 muter doang. Ya Allah, hidupnya begitu dulu sebelum Nabi diangkat jadi dilahirkan. Begitu Nabi dilahirkan, diangkat derajat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu mah begitu dia lahir anak perempuan, matiin, kubur hidup-hidup. Mereka nggak mikir emaknya juga perempuan. Makanya disinilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita. Karena iman kita menjadikan kita orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia sudah tidak ada imannya, akhir zaman jahiliyahnya sudah modern. Jahiliyahnya modern. Kalau dulu begitu lahir dikubur, sekarang belum lahir itu anak udah dikubur gara-gara pergaulan bebas. Sudah 3 bulan, hamil duluan, sudah 3 bulan, gara-gara pacaran gelap-gelapan gitu. Nah kan kalau laki-laki sama perempuan pada tabrakan, penyoknya bukannya ke dalam, lah penyoknya ke depan. Nah kalau udah penyok ke depan kan begitu, makan cendol kagak pakai kelapa, perut jendol kagak punya bapak, kan repot kalau begitu tuh. Akhirnya ya karena nggak ada iman, gugurin kandungannya tuh. Makanya manusia kalau begitu lebih hina daripada binatang. Ada sapi ngugurin kandungan, belum pernah kita dengar. Kita baca di koran, seekor sapi menggugurkan kandungannya. Kucing aborsi, nggak ada. Manusia mah banyak. Makanya disinilah derajat manusia dinilai daripada iman takwa. Siapa yang ngajarin? Rasulullah sallallahu alaihi Allah. Nabi orang yang paling dimuliakan, disebut hamba oleh Allah Subhanahu. Satu-satunya manusia di alam dunia yang mendapatkan gelar abdihi,
hambanya hanya Rasulullah sallallahu alaihi. Lihat dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Cuma nabi yang disebut dengan hamba. Mengapa? Setelah melalui berbagai rintangan, ujian, Rasul digodok oleh Allah Subhanahu wa. Kenapa dijadikan yatim? Supaya berpegangnya langsung kepada Allah Subhanahu. Nabi mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah mendidikku dengan sebaik-baiknya didikan. Jadi yang mendidik Rasul adalah Nabi, mendidik Rasul adalah Allah. Dengan begitu akhlaknya menjadi akhlak yang sempurna. Ya Allah, nurutin ibadah Rasul itu rasa-rasanya kalau menceritakan beliau ibadahnya saja susah nurutinnya. Satu malam Aisyah kehilangan Rasul lagi tidur, rempe-rempe, Nabi kemana nih ya? Begitu dilihat Nabi sedang sholat, ya Allah, begitu lama sholatnya, hatta tawarromat qodamahu, sehingga bengkak dua kakinya. Tuh, saya yakin di sini yang bengkak mah banyak. Cuman urusannya apa kagak tahu saya. Rasul begitu ditanya, wahai Rasul, engkau kan sudah dijamin oleh Allah masuk surga, kenapa engkau susah payah ibadah? Maka Nabi mengatakan, apalah akunu abdan syakuro, aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi pemuda, jadilah pemuda yang rajin, karena bakal dapat naungan dari Allah nanti hari kiamat. Sabun nasa'a fi ibadatillah, kan di antara golongan yang dapat naungan nanti di hari kiamat adalah sabun. Sabun itu bahasa Arab artinya pemuda. Kenapa pemuda disebut sabun? Ya sering mainin sabun. Pemuda yang giat ibadah kepada Allah. Artinya jangan cuma sekarang maulid saja pemuda ngumpul, tapi pada waktu-waktu ibadah juga, maka diharapkan tetap memakmurkan masjid ini. Ini tanggung jawab pemuda. Yang tua mah nanti bakal lewat. Kalau subuh-subuh aki-aki kletok be, ajan suaranya ngempos, Allahu Akbar, Allah, ya Allah. Jadi tapi pemuda tampil tuh, pemuda isi dengan ilmu, isi dengan iman, jadi pemuda yang berkualitas, pemuda yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Sayyidina Ali, keponakan baginda Rasul, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, keponakan Rasul 10 tahun udah memeluk agama Islam, jadi pendamping Rasul kemanapun beliau pergi, menggantikan beliau pada saat beliau akan hijrah di tempat tidurnya. Padahal di situ orang kafir udah ngepung, tapi Ali bin Abi Thalib dengan gagah berani menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jangan pemuda cuman kerjanya ngejar-ngejar perempuan, itu kerjanya begitu. Tapi jadilah pemuda yang insya Allah mudah-mudahan diharapkan nanti menjadi generasi penerus. Yang tua sudah tidak ada, subhanul yaum rijalul god, pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Jadilah pemuda yang bermanfaat. Jangan sampai begitu lewat pemuda orang nyumpain, jangan, doain mestinya. Begitu dia lewat, ya alhamdulillah. Begitu ada di masjid pertama, pemuda. Nah karena itulah, jadikan momen maulid ini sebagai kebangkitan pemuda. Isi majelis-majelis taklim, isi tempat-tempat menuntut ilmu, isi tempat-tempat pengajian, supaya jadi berkah lingkungan kita. Karena ukurannya begitu. Ikan pergaulannya sudah macam-macam, segala macam. Oh pokoknya
Masa pemuda adalah masa di mana segala sesuatunya serba nyoba-nyoba. Ya kan, sekarang minuman keras, mabuk-mabukan bukan lagi terjadi di kota-kota, di kampung pada mabuk. Ya pada mabuk di kampung. Mending muntahnya bagus kangkung sama cilok. Itu jadi pelajaran bagi kita bahwa kebangkitan inilah menjadi momentum di mana kita memperingati Maulid. Rasul menyediakan kita syafaatnya kelak di hari kiamat, dan Rasul memberikan tauladan kepada kita agar kita menjadi orang yang selalu dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi itu kalau nginget umatnya nangis. Rasul tuh, ummati 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 as-salat as-salat as-salat, gitu. Nabi bilang salat tuh artinya masjid makmurkan dengan salat. Siapapun kita, maka salat adalah merupakan satu petunjuk bagi kita dan pedoman bagi kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu. Kalau orang tidak salat, ada dua ruh yang kagak naik-naik ke langit. Satu orang yang matinya punya utang, yang kedua orang yang matinya tidak pernah sholat. Yang punya utang itu ruhnya di langit, gantung ketabrak-tabrak pesawat. Sama yang gak pernah sholat. Makanya jadi orang yang sholat itu amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih hidup, umur kita pendek. Kalau umur umat Nabi kan panjang-panjang, kayak Nabi Adam begitu panjang, Nabi Nuh gitu juga panjang umurnya. Kita mah enggak panjang, dia mah badannya gede-gede, kita mah kecil-kecil. Ya Allah, Nabi Adam mah 30 meter, ya hampir 30 meter tingginya Nabi Adam. Gede begitu, makin kemari kan ciut manusia makin kecil. Nanti kalau kita masuk surga ya segede Nabi Adam juga gedenya, bakal gedein. Ya kalau 30 meter kolornya baik berapa meter? Makanya satu hari Nabi itu amal itu menjadi amal utama. Satu hari Nabi nganterin jenazah sahabatnya. Begitu habis nganterin jenazah sahabatnya, Nabi balik ke rumah almarhum. Nabi nanya, ibu, waktu almarhum masih ada, apakah pernah almarhum ngomong sesuatu, wasiat sesuatu? Kata bininya, ya Rasul, ada 3 kalimat, cuman saya nggak paham maksudnya. Emang apa yang dia bilang? Pertama, seandainya lebih lama, yang kedua seandainya yang baru, yang ketiga seandainya semuanya. Itu dia ngomong begitu, saya kagak paham maksudnya. Kata Nabi, oh saya paham maksudnya. Apa maksudnya ya Rasul? Pertama, dia mengatakan sebelum meninggal, seandainya lebih lama. Itu kenapa Rasul? Oh, waktu dia masih hidup tuh suami ibu pergi sholat Jumat. Begitu pergi sholat Jumat, di tengah jalan dia ketemu sama orang buta. Itu orang buta kagak ngeliat. Itu orang buta kagak ngeliat, mau ke masjid. Akhirnya saking kesiannya, itu orang buta dia tuntun sampai ke masjid. Nah, begitu sakaratul maut, Allah perlihatkan kepadanya begitu besar nuntun orang nuntun orang buta aja besar pahalanya. Sampai dia mengatakan seandainya lebih lama, kalau saya tuntun dari awal pasti pahalanya lebih banyak. Cuman ketemunya di tengah jalan tuh, nuntun aja pahalanya gede umat Muhammad. Ini ada anak muda, begitu dia lewat jalanan ngelihat di pinggir jalan ada nenek-nenek, dia seberangin nenek-nenek, pegang tangannya diseberangin. Nenek-nenek bukannya terima kasih, ngomel. Nenek kenapa ngomel? Saya seberangin. Lah gua kan habis nyebrang dari sono. Udah capek-capek nyebrang dari sono kemari. Nanya dulu ke aturan mah. Kalau mau nyebrang itu semangat rupanya. Dengar pahalanya gede. Hayo men, bentak itu tangan nenek-nenek. Apalagi yang kedua dia bilang begini, seandainya yang baru. Oh iya, waktu hidup
Itu kan pagi-pagi hujan. Nah, suami ibu pakai mantel lama, dia punya 2 mantel, yang baru disimpan dia pakai. Akhirnya begitu dia mau berangkat, dia ngelihat ada aki-aki kedinginan. Itu aki-aki saking tuanya itu sampai keriput. Kemudian karena memang dia kesian, akhirnya kesian. Begitu kesian dibuka mantel yang dia pakai, dia pulang lagi ngambil mantel yang baru, dia pakai yang baru. Waktu sakaratil maut, Allah perlihatkan begitu besarnya ngasih pahala, ngasih mantel yang lama, sampai dia bilang begini, seandainya yang baru, kalau yang baru yang saya kasih pasti pahalanya lebih. Gitu. Kita kan kadang-kadang ngasih orang begitu. Bu, maaf ya, ini mah makanan bukannya sisa, cuman kagak habis. Ya, apa bedanya? Kita kadang-kadang begitu, sedekah nyari, ngasih orang nyari yang bekas-bekasnya. Apalagi bapak-bapak pergi sholat Jumat, kadang-kadang pertama dia bawa sorban, kedua bawa peci, yang ketiga dia bawa golok. Mana yang sorban? Itu 5.000 sama 2.000 gambar orang pakai sorban. Mana yang pakai peci? 100 sama 50.000, lihat orang gambarnya pakai peci. Yang bawa golok 1.000 kalau sholat Jumat begitu. Sedangkan sholat Jumat duduk di bawah kipas, tempat yang paling mustajab itu di bawah kipas. Sampai ngiler kadang-kadang. Busuk banget dah, sampai ngiler. Begitu kemudian lewat kan, ya memang begitu, sorban di bawah, peci di bawah, ujung-ujungnya kotak lewat, tetep deh yang dirogoh apaan? Golok. Cabut sama dia, kemudian dia masukin. Begitu di kotak mau jalan, aki-aki dari belakang nyolek, nyodorin duit 150.000. Wah, hebat bener nih aki-aki, sedekahnya 150.000, masukin kotak jalan. Aki-aki nyolek lagi, bang, itu tadi duit abang yang jatuh. Ya, nyesel amat, rupanya nyabutnya kekencengan. Jadi amal ibadah kita begitu, padahal kita bakal temuin itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa dia bilang? Seandainya semuanya, pagi-pagi dibuatin roti sama istrinya. Makanya seorang istri yang bikinin makanan suaminya, itu kalau beras itu jadi nasi, maka 1 mata nasi pahalanya 10 kebaikan. Ya Allah, Bu, makanya senang kalau suaminya gembul makannya, pahalanya banyak. Ya 5 liter lumayan, masuk surga ibu. Iya, itu pahalanya gede. Penyediain makanan, nyuci baju, keringetan nih, itu lagi masak keringetan, Bu. Ya Allah, pahalanya gede. Apalagi ibu-ibu mah sambil nyuapin, bisa dia mah kadang-kadang sambil nyuci, sambil masak, sambil nyambel, sambil ngomong anaknya, bisa dia mah, serba. Iya, perempuan serba dia mah, serba bisa semuanya dilakukan. Tuh, makanya istimewa dia mah, tuh masuk surga pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Begitu, senyum sama suami aja dapat pahala. Mandang wajah suami kan kayak mandang surga kalau ibu-ibu mah. Kayak mandang Ka'bah, Kalau mandang Ka'bah dapat pahala enggak? Dapat. Sama seperti mandang wajah suami kayak mandang Ka'bah. Apalagi kalau suaminya hitam mirip sama Ka'bah. Pulang dari sini tegesin suaminya. Apa lu bekas-bekasin? Pahalanya banyak. Bapak-bapak juga berjihad, berjuang di jalan Allah, cari nafkah. Kata Nabi, Nabi pernah mencium tangan seorang pemuda yang kasar. Kenapa kasar? Karena kerja keras. Nabi cium tangannya, kata Rasul, ini tangan pemuda ahli surga. Ya Allah, makanya besok tangan kapal-kapalin. Lah iya, tangan orang Indonesia sama orang kita mah kaya, ada kapalnya. Pada menggul di sini.
Lah itu kalau kerja keras mah ya Allah, jihad fisabilillah. Jihad mah bukan ngebom, bukan jihad kemudian pergi berangkat ke sono gabung sama istri. Di sini aja udah jihad mah. Mati syahid tuh di sini. Kalau di sono mati sangit. Mengkebom. Di sini udah, jangan ngikutin paham-paham yang kagak bener. Orang kebanyakan paham jadi kagak paham-paham. Paham ini, paham itu, paham ini, paham ini, begitu. Jadi orang paham-paham akhirnya. Makanya itu udah ngikutin guru kita, guru-guru kita yang ada, ustadz-ustadz kita yang ada, udah ikutin itu aja udah. Muludan, zikiran, tahlil, baca kitab, belajar, itu saja. Nggak usah berangkat ke sono-sono lah. Ngapain? Sini aja berjihad di jalan Allah. Allah bekerja usaha itu jihad di jalan Allah. Bapak-bapak berjuang nyari nafkah itu kan jihad di jalan Allah. Begitu pulang, ya Allah pahalanya luar biasa. Tuh. Pulang ngasih duit ke istrinya, pahalanya gede. Kata istrinya, ya deh cuman segini. Ya, nggak apa-apa, terima dulu dengan alhamdulillah tuh. Ya kan kadang-kadang suami gede gajinya 4, baru tanggal 4 udah baru tanggal 4 udah koma. Emang belum nerima panjang bener catatannya? Nerima belum, catatannya udah panjang. Ya Allah, apalagi sekarang mah kalau udah begitu punya belanja dah. Jangan suka belanja ke supermarket dapat stroke. Bahaya. Makin banyak belanjaannya, struknya makin panjang. Jadi karena itulah maka umat Rasul adalah umat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan menghadiri maulid ini pengennya supaya ada semangat yang bisa kita peroleh untuk mengembangkan agama, untuk memakmurkan masjid, untuk mengisi majlis taklim, mengisi hidup kita dengan banyak beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itulah para Bapak Ibu sekalian, di jam saya kalau kagak ngaco ini udah jam 11 lewat. Jadi karena itulah maka saya kira itu yang bisa saya sampaikan ala kadar dari hikmah maulid pada malam hari ini. Mudah-mudahan panitia-panitia, anak-anak kita, anak-anak muda kita, generasi kita senantiasa menjadi generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berilmu, mereka berkarya, mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, dan mereka menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kehilapan dan kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aturan malam ini saya ke Sumedang sama ke Bandung, cuman karena dari sono belum mengundang ya saya di sini aja dulu. Ya, makasih atas perhatiannya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah maudhu hasanah yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Ahmad Haji Sofyan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pelajaran buat kita, bakal dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir malam ini mendapat kasih sayangnya Allah, mendapat keberkahannya Allah, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat-berkatnya rahmat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh guru kita Al-Ustadz Riyadus Sholihin, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan wakil panitia juga mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Riyadus Sholihin, falyatafadhal masyhur. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلامذتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.